Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan jika kita boleh lagi bisa bisa bertemu dalam pertemuan ibadah. Dan kita sangat mengucap syukur jika beberapa waktu lalu kita sudah belajar firman Tuhan tentang seri menjadi pengikut Kristus sejati. Jadi saudara-saudara, kita sudah beberapa tema yang kita sudah bahas, beberapa pertemuan, ada 2 minggu kurang lebih. Dan saat ini kita akan berbicara bagaimana supaya kita membangun hidup sebagai murid sejati. Bagaimana kita menghidupi kehidupan murid ini. Bagaimana agar supaya kita bisa hidup di dalam satu prinsip yang penting di dalam kita membangun kehidupan sebagai seorang murid. Sebab sekali lagi saudara-saudara, seperti saya katakan bahwa orang percaya itu harus menjadi murid agar supaya dia menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata, waktu kita menjadi murid saudara-saudara, maka kita akan diberikan karunia untuk mengerti, untuk mengetahui tentang kerajaan sorga. Jadi sekali lagi bahwa kita harus sadar ini saudara, bahwa menjadi murid itu merupakan hal yang penting bagi kita. Menjadi murid itu merupakan hal yang harus kita upayakan. Menjadi murid itu harus saudara-saudara, harus ada komitmen, harus ada dorongan di dalam hidup kita supaya kita betul menjadi orang yang percaya, bukan cuma sekedar percaya kepada Yesus, akan tetapi kita menjadi murid Kristus. Ini yang penting, menjadi murid Kristus. Karena apa saudara-saudara? Ada ayat firman Tuhan yang berbicara tentang murid. Coba kita baca di satu ayat yang sangat terkenal di dalam Matius pasal 28. Dia berkata begini saudara. Perhatikan baik-baik, Matius 28 menjadi landasan kita untuk membangun kehidupan murid Tuhan sejati itu. Landasan kita dalam Matius pasal 28. Dia berkata begini, ayat 19. Karena itu, jadikanlah semua bangsa muridku. Perhatikan bagian awal dari ayat ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi panggilan orang percaya bukan hanya berhenti sampai pada dia percaya kepada Yesus, dia mengalami mujizat, dia mengalami keajaiban, dia mengalami pertolongan Tuhan, dia mengalami kesembuhan. Tetapi saudara-saudara, ada panggilan yang lebih tinggi dari seorang murid Kristus. Bagi seorang yang percaya kepada Tuhan, yaitu dia harus menjadi murid Kristus. Jadi menjadi murid Kristus adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Menjadi murid itu merupakan panggilan kita. Jadi saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita, kita harus sadar bahwa kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang menjadi murid Kristus. Karena dengan menjadi murid Kristus, saudara-saudara, kita akan melihat di sini satu keuntungan bagi orang percaya yang menjadi murid. Sebab saya yakin, saya percaya saudara-saudara, begini, kalau kita menjadi murid, kita akan menjadi orang yang bukan cuma sekedar orang percaya, tetapi orang yang bisa dipercaya. Ini 2 hal yang berbeda. Menjadi murid, sekali lagi, menjadi murid adalah menjadi orang yang bisa dipercaya. Sehingga sekali lagi dalam pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah, Tuhan berkata begini, kepada kamu, kepada murid-murid, diberikan karunia untuk mengerti, untuk mengetahui tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan sorga. Jadi saudara-saudara, menjadi murid itu akan membuat kita memiliki peluang untuk memperoleh iluminasi, untuk memperoleh pewahyuan dari sorga, pewahyuan dari Tuhan, perihal tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan sorga. Jadi
pentingnya kita semua orang percaya menjadi murid, meninggalkan level hanya percaya saja, tetapi kita harus meningkat pada level di mana kita harus menjadi murid. Karena memang di dalam ayat yang kita baca tadi, saudara-saudara, di dalam Matius pasal 28, di situ berbicara tentang amanat agung. Kenapa dikatakan amanat agung, saudara-saudara? Ini menjadi pergumulan juga bagi saya. Kenapa dikatakan amanat agung? Karena rupa-rupanya di dalam amanat agung itu, di dalam perintah Tuhan kepada rasul-rasul, bahwa perintah penting kepada rasul-rasul untuk membangun gereja, untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun apa? Untuk membangun rencana Tuhan yang besar, yang mulia, yang gagah di waktu yang akan datang. Saudara-saudara, diberikan dorongan kepada rasul-rasul agar supaya orang percaya itu dijadikan murid. Orang percaya itu menjadi murid. Jadi begini, saudara. Jadi kenapa kita tidak dapat berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kehendaknya? Karena kita berhenti hanya sampai batas orang percaya. Kita tidak mau meninggalkan zona nyaman sebagai orang percaya. Kita tidak berani menanggalkan zona nyaman sebagai orang percaya, sehingga kita tidak masuk pada level yang lebih tinggi lagi, level yang lebih dekat lagi dengan Tuhan, level yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Nah, untuk sampai pada level yang lebih intim dengan Tuhan, saudara-saudara, kita harus masuk pada area di mana menjadi murid Kristus. Jadi amanat agung itu adalah amanat apostolik. Amanat agung itu bukan amanat saudara-saudara, bukan amanat yang biasa-biasa, tetapi ini amanat agung itu berbicara tentang sesuatu yang wah, sesuatu yang akbar, sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia. Kenapa mulia? Karena Tuhan ingin semua bangsa menjadi murid Tuhan. Tuhan ingin setiap orang percaya yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak berhenti saja hanya menjadi murid, tetapi dia harus mengembangkan dirinya. Dia harus belajar untuk melangkah keluar dari zona nyaman hanya sekedar sebagai orang percaya, tetapi dia harus menjadi murid. Ini penting, saudara. Kenapa gereja mula-mula begitu kuat? Kenapa gereja awal, gereja yang dipimpin oleh para rasul-rasul, gereja mula-mula itu begitu sangat kuat, begitu sangat luar biasa pergerakannya, padahal mereka dianiaya, padahal mereka ditekan, padahal mereka mengalami tantangan yang tidak mudah, lebih berbahaya kehidupan waktu itu karena ancaman mereka adalah ancaman kematian. Waktu itu, akan tetapi mereka tetap bergerak sangat luar biasa. Karena apa, saudara-saudara? Karena spirit mereka bukan cuma spirit orang percaya, tapi spirit mereka adalah murid Tuhan. Mereka adalah murid Tuhan. Mereka ikut kemana gurunya pergi, kemana Tuhannya pergi, kemana kehendak Tuhan pergi, mereka berjalan. Itu spirit murid itu selalu melepaskan zona nyaman untuk masuk pada zona dalam tanda kutip penuh dengan tantangan. Karena menjadi murid adalah itu sebenarnya menjadi murid itu adalah pelayanan apostolik sebenarnya, pelayanan kerasulan. Jadi untuk membangun kehidupan yang saudara-saudara, yang apostolik, membangun kehidupan gereja yang apostolik, yang memiliki dasar-dasar kerasulan, saudara-saudara, dasar-dasar kerasulan seperti gereja mula-mula, tidak ada pilihan. Kita harus menjadi murid Kristus. Itulah yang namanya back to the Bible, menjadi murid. Haleluya, saudara. Jadi sekali lagi,
Matius 28 ini harus kita genapi. Amanat agung dalam Matius pasal 28. Gereja modern sekarang harus apa ya? Harus lebih lagi memberikan waktu, lebih lagi memberikan tenaga, lebih lagi memberikan apa ya? Energinya lebih besar kepada pelayanan pemuritan. Menurut seseorang, saya mau baca satu ya saudara, satu tanggapan yang saya tulis di sini. Saya ingin membaca bagi saudara satu statement dari seorang hamba Tuhan yang bernama Dallas Willard. Dallas Willard itu menulis dalam bukunya, dibilang di dalam Great Commission, saudara-saudara. Dia katakan begini: banyak hal yang telah dikerjakan gereja-gereja lokal pada masa sekarang, tapi hanya sedikit saja yang berkaitan dengan menghasilkan murid sejati, dan lebih pada memberikan produk dan jasa religius bagi budaya yang dikendalikan oleh keinginan pelanggan. Jadi gereja menurut Dallas Willard itu, saudara-saudara, tidak memberikan waktu banyak, tidak memberikan komitmen banyak kepada hal yang penting yang namanya amanat agung. Mereka lebih memberikan produk dan jasa religius bagi budaya yang dikendalikan oleh keinginan pelanggan. Jadi jemaat itu katanya adalah pelanggan. Jadi keinginan pelanggan gimana ya? Kalau keinginan pelanggan tentang berkat-berkat, ajar saja berkat-berkat, bagaimana diberkati, bagaimana sembuh, bagaimana. Jadi saudara-saudara, gereja itu tidak dapat membawa orang percaya itu menjadi murid. Karena apa? Karena gereja justru memberikan produk jasa religius saja, tidak sampai pada titik substansi dari orang percaya sebenarnya harus menjadi murid. Dan saudara-saudara, menurut Dallas Willard ini, dia katakan begini: di suatu masa dalam sejarah, di satu waktu dalam sejarah, menjadi seorang percaya dan menjadi seorang murid Kristus akan menjadi dua hal yang berbeda menurut dia. Dan memang terbukti, saudara-saudara, saat-saat ini terbukti, masa-masa sulit, masa-masa pandemi, masa-masa tantangan-tantangan yang datang, saudara-saudara, memang terbukti bahwa berbeda orang yang percaya Yesus saja, yang hanya belajar cuma jadi orang percaya saja, tetapi dia tidak mau menjadi muridnya Yesus, saudara-saudara. Dia memiliki iman, memiliki standar rohani yang berbeda. Sebab kita untuk mencapai rencana Tuhan, tidak bisa kita hanya, sekali lagi, hanya menjadi orang percaya saja. Anda harus bertransformasi menjadi murid Kristus. Sebab berbeda orang percaya dengan murid Kristus. Belum tentu orang percaya mau menjadi murid Kristus. Murid Kristus sudah pasti dia adalah orang percaya. Ini dua perbedaan yang sangat-sangat menyolok sebenarnya. Sekali lagi, orang percaya itu adalah belum tentu dia mau menjadi murid Kristus. Tetapi murid Kristus sudah pasti dia adalah orang yang percaya. Jadi penting sekali saat ini, saudara-saudara, kita belajar untuk menjadi murid Kristus. Nah, pertanyaannya begini: kenapa harus menjadi murid Kristus? Kenapa kita harus sampai pada level murid Kristus? Begini, saudara-saudara, alasannya begini. Coba kita baca dulu ayat Roma 8 ayat 28 dan 29. Saya memberitahu sedikit di sini. Roma 8 ayat 28 dan 29. Dia berkata begini: kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab
ayat 29, sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, kenapa kita harus menjadi murid? Karena memang target kita sebagai orang percaya nggak main-main. Target kita sebagai orang percaya, goal setting, goal besar kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Kristus, menjadi serupa dengan Allah. Jadi goal besar kita nggak main-main. Goal besar kita bukan saudara-saudara, bukan sekedar untuk masuk surga. Maaf saudara-saudara, Anda tidak akan sampai ke surga, Anda tidak akan sampai ke Yerusalem baru, Anda tidak akan sampai ke bumi dan langit baru kalau tidak menjadi serupa dengan gambar anaknya. Menjadi serupa dengan gambar anak Allah itu akan membuat kita otomatis bisa sorga, otomatis bisa Yerusalem baru. Jadi maksud saya begini, kenapa kita harus menjadi murid? Karena rupa-rupanya target kita tidak main-main. Target kita bukan, orang Medan bilang, bukan ece-ece. Target kita bukan bukan recehan, tapi target kita itu mulia, target kita tinggi, target kita dahsyat. Nah, untuk sampai ke sana saudara-saudara, Anda harus naik level, Anda harus jadi murid. Karena dengan menjadi murid, kita akan belajar dari guru kita. Karena dengan menjadi murid, kita akan dekat dengan Tuhan kita. Dengan menjadi murid, kita akan belajar bagaimana hidupnya Tuhan kita. Bagaimana pribadinya Tuhan kita. Dengan menjadi murid, kita akan melihat bahwa Tuhan akan membawa kita, menuntun kita, membuka paradigma kita, memberikan iluminasi di dalam hidup kita, memberikan tuntunan ilahi di dalam hidup kita, supaya kita mengalami perubahan demi perubahan, supaya kita dapat mengalami kehidupan yang selalu dipulihkan, kehidupan yang selalu dibaharui. Percayalah saudara, kalau hanya Anda pada level menjadi orang percaya saja kepada Tuhan, Anda sepertinya tidak ada tanggung jawab untuk hidup benar. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan, akhirnya kepercayaan itu menjadi murahan. Tidak ada tanggung jawab untuk mengerjakan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau menjadi murid, Anda memiliki tanggung jawab. Kalau menjadi murid, Anda akan memiliki hati yang bertanggung jawab untuk melakukan tanggung jawabmu sebagai orang percaya. Saya memperoleh kebenaran ini saudara-saudara, saya juga langsung berkaca terhadap hidup saya. Rupa-rupanya bertahun-tahun saya pernah, memang betul, puji Tuhan, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bertahun-tahun juga saya hidup dalam level sebagai orang percaya saja. Artinya begini, tidak salah jadi orang percaya saudara, itu hal yang penting jadi orang percaya. Tetapi saya cuma sampai pada level di mana saya percaya Yesus tanpa ada tanggung jawab. Saya percaya Yesus tanpa ada ada tanggung jawab sebagai orang percaya. Artinya saya tidak naik pada level di mana seharusnya bagaimana orang percaya sejati itu, yaitu menjadi murid Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Kenapa kita Matius pasal 28 berkata, jadikanlah semua bangsa muridku.
Karena memang target kita nggak main-main. Sekali lagi, target kita adalah menjadi serupa dengan gambar Allah, menjadi sama dengan Allah. Nah, untuk menjadi sama dengan Allah, nggak bisa kita hidup tanpa tanggung jawab. Orang beriman harus belajar bertanggung jawab. Nah, untuk bertanggung jawab bagaimana? Ya, Anda harus jadi murid, harus belajar. Anda harus belajar dari Tuhan. Anda harus tahu apa yang menjadi apa ya? Menjadi bagian saudara untuk Anda kerjakan. Menjadi bagian saya untuk saya kerjakan. Tapi kalau saya hanya sekedar dalam tanda kutip hanya percaya Tuhan, percaya Tuhan, percaya Tuhan. Iya betul, orang juga banyak percaya Tuhan. Tapi dengarkan baik-baik, ada banyak orang percaya Tuhan tapi tidak bertanggung jawab terhadap hidupnya, tidak bertanggung jawab tentang apa yang dia percaya. Karena apa? Karena dia tidak mau menjadi murid Kristus. Jadi kita harus menjadi murid. Karena waktu menjadi murid, artinya kita akan belajar.